Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi pada berbagai lini bagian dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut komitmen pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta testimoni berbagai pihak yang menerima layanan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kami selalu memberikan pelayanan prima dalam setiap pelayanan publik di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, memberikan dukungan administrasi agar pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, efektif dan efisien, memberikan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sumanta, anggota sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memperkenalkan salah satu inovasi dalam hal kepegawaian, yaitu SIGanteng, Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tentu inovasi dan program ini bertujuan yang utama adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kesempatan ini pula saya menyampaikan ada PIN atau semacam alat kunci untuk SDM, yaitu PIN yang kami maksud adalah profesionalitas, integritas, dan netralitas. Dalam kesempatan ini pula, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung dan akan mewujudkan dan sekaligus membangun zona integritas, membangun wilayah yang bebas korupsi, birokrasi yang bersih, melayani. Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif, Pengembangan Desa Pengawasan dan Kampung Anti Politik Uang, Saka Adiasta Pemilu, dan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, dinas, instansi, dan institusi adalah salah satu terobosan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelibatan publik sekaligus mendorong keterbukaan dan transparansi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Saya Ani Solih, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, siap untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih. Kami dari Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan pelaksanaan pemilu di 2024 sudah melakukan inovasi berupa kegiatan-kegiatan yang intinya ada dua. Yang pertama adalah kaitannya dengan peningkatan kapasitas atau kompetensi bagi jajaran yang akan menyelesaikan penyelesaian sengketa. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan inovasi untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak, yaitu calon peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan berupa sosialisasi melewati kanal-kanal YouTube.
Jadi masyarakat bisa melihat apa toh itu sengketa, bagaimana cara mengajukan sengketa, kemudian mekanismenya seperti apa, dan kemudian persiapan-persiapan apa saja yang bisa dilakukan dalam proses sengketa itu. Semuanya bisa melihat di kanal-kanal YouTube-nya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran di 35 kabupaten kota. Kami, Heru Cahyono, Kordit Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, siap untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Salam awas. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk selalu terbuka, inovatif, dan juga kreatif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Banyak aplikasi, banyak perubahan yang kemudian sudah kami lakukan, dan faktanya bahwa masyarakat memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap pelayanan publikasi yang ada di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Saya Rofi Udin, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jawa Tengah, siap untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi melayani. Salam awas. Saya Gugus Rizdaryanto, Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada kesempatan kali ini kami menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, kita ini lembaga publik, di mana yang namanya lembaga publik kita memiliki pertanggungjawaban kepada publik dan akuntabilitas terhadap publik, dengan tujuan untuk membangun trust atau kepercayaan publik terhadap lembaga kita. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita menjadi lembaga yang clean and good governance, di mana kita harus transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dan inovasi, maka harus ada langkah-langkah yang komprehensif, yaitu salah satunya adalah membangun inovasi baru dalam rangka perbaikan perubahan lembaga. Salah satu yang diterapkan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah dibangunnya suatu sistem sigandang, yaitu sistem kepegawaian terintegrasi, di mana sistem ini memudahkan kita, satu adalah mempermudah melakukan absensi ataupun pemantauan kinerja terhadap sekretariat kita. Yang kedua, adanya laporan kinerja yang terus-menerus dan selalu simultan. Yang ketiga adalah bagian digitalisasi arsip, sehingga ini memudahkan kita. Ini adalah bagian inovasi yang selalu kita bangun dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ini komitmen kami semua bahwa kata kunci kita lembaga ini harus bersih dari korupsi dan melayani secara prima kepada publik. Terima kasih. Pada tahun 2021, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran telah melakukan inovasi berupa pembuatan film terkait sosialisasi penanganan pelanggaran. Film yang berjudul Teka-teki Pemilihan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penanganan pelanggaran di Bawaslu, sekaligus juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan larangan adanya dugaan pelanggaran politik uang. Saya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Sri Wahyu Ananingsi, siap untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Salam awas.
Saya selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan selaku Koordinat Hukum, Data dan Informasi, saya juga berkomitmen untuk mendorong terciptanya transparansi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan menciptakan produk-produk hukum yang melibatkan masyarakat. Terima kasih. Hai, saya Devani Arliani dari mahasiswa Universitas Wahid Hasyim, mahasiswa magang di kantor Bawaslu Jateng. Jika kalian ingin mendapatkan informasi, selain melalui online, kalian bisa langsung datang ke bagian Deks Informasi untuk mendapatkan informasi mengenai kepemiluan, baik dari pelanggaran ataupun hasil pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabristia Marbani dari Universitas Negeri Semarang. Saya di sini mahasiswa magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Untuk prosesi magang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu cukup mudah ya. Jadi kita hanya perlu mengirim surat permohonan kita melalui email yang sudah disediakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Setelahnya, jika kita diterima, maka kita akan dihubungi langsung dan melakukan koordinasi melalui WhatsApp dari pejabat di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut. Selama magang juga kita banyak sekali mendapatkan pengalaman dan dipermudah dalam prosesi magang selama di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian terkait pengalaman magang saya di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Brenda, saya mahasiswa magang dari Universitas Negeri Semarang. Di Bawaslu Jawa Tengah, saya sudah mendapatkan informasi yaitu melalui website PPID, di mana segala data mengenai kepemiluan, sistem pengawasan pemilu, semua tersedia di website PPID. Oleh karena itu, dengan adanya website PPID, kami sebagai mahasiswa ilmu politik tentunya mudah sekali untuk mencari data mengenai sistem kepemiluan. Saya Siti Farida sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan zona integritas. Zona integritas berarti komitmen yang kuat dari seluruh jajaran anggota di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik, pelayanan yang bebas dari korupsi, dan utamanya adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, terkait dengan layanan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, saya melihat juga cukup baik terkait dengan proses-proses layanan informasi, misalnya keterbukaan informasi publik di bawah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah melalui BPID-nya juga cukup responsif. Di samping juga Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selalu juga menyampaikan informasi melalui media sosialnya ya, melalui IG, kemudian melalui Facebook, Twitter. Itu bagian-bagian dari sarana keterbukaan informasi publik, termasuk di dalamnya adalah website di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah cukup menarik, terus kemudian cukup mudah masyarakat dalam mengakses informasi. Tentu sebagai badan publik, Provinsi Jawa Tengah juga sudah pernah meraih penghargaan terkait dengan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini harus kami apresiasi. Mudah-mudahan seiring dengan era keterbukaan informasi publik ini, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 juga belum berakhir, layanan publik dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga semakin lebih baik, semakin mudah, dan endingnya bisa melayani masyarakat secara luas, publik secara luas, dan peserta pemilu maupun dari publik itu sendiri bisa menikmati layanan keterbukaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kami Bawaslu Provinsi Jawa Tengah siap untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Salam awas! Demikianlah komitmen, inovasi, dan testimoni penerima layanan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
kami akan terus meningkatkan inovasi demi lembaga yang mampu mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.